Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada yang kami hormati guru kita semua, panutan kita semua, Bapak Al-Mukarram Haji Abu Hanif yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Warsono yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ketua Panitia, Bapak Ibu, kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pengajian-pengajian beliau, khutbah-khutbah beliau, paling sering beliau mengawalinya dengan ungkapan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan ini menjadi satu rukun ketika seorang khatib membuka khutbah. Artinya khutbah menjadi tidak sah kalau tidak diawali dengan ajakan kepada hadirin untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Innal hamdalillah, sesungguhnya seluruh puji-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mungkin kadang nggak apa-apa manusia memuji temannya, memuji anaknya begitu. Wah, punya anak kok pinter, bisa baca Quran, lalu kita puji-puji, kita apresiasi, itu bagus. Tetapi sebetulnya hakikat pujian itu ya hanya kepada Allah. Rasa kesyukuran itu harus dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membuat mungkin putra-putri kita bisa pinter, bisa baca Quran itu ya karena wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri. Dilanjutkan dengan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita meminta atau seperti mengungkapkan di hadapan Allah Ta'ala bahwa seluruh puji-pujian hanya milik Allah. Lalu kalau kita mau minta pertolongan juga hanya kepada Allah Ta'ala. Nggak ada tempat lain bagi kita untuk meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Meminta ampunan juga hanya kepada Allah Ta'ala. Meskipun mungkin dalam sehari-hari ya kita sesama manusia kadang kita juga bersyukur atau berterima kasih kepada manusia lain. Kita bekerja di tempat majikan, lalu majikan ngasih kita gaji, ngasih kita imbalan atas pekerjaan kita, ya bagus kita ucapkan terima kasih kepada majikan kita yang telah ngasih gaji itu. Tetapi hakikatnya lagi-lagi itu Allah yang memberi. Majikan itu hanya menjadi wasilah. Dalam urusan sehari-hari mungkin kita juga minta pertolongan ke tetangga, minta pertolongan ke orang lain. Tetapi hakikatnya yang bisa memberi pertolongan ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang di sekitar kita, tetangga kanan kiri kita hanya menjadi jalan pertolongan Allah. Begitu seterusnya sampai kemudian Rasulullah juga mengajak kita untuk terus memperbaharui keislaman dengan bersyahadat dan bersolawat. Dan di ujung khutbah pembuka selalu Rasulullah membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Cobi Bapak. Ketika Rasulullah SAW maos ayat ngaten niku, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan Islam. Yang jadi hadirinnya siapa ya? Yang jadi jamaahnya siapa? Itu kan ada orang-orang hebat sekelas Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang sebagian besar di antara mereka sudah dijanjikan Allah masuk surga. Sudah enak hidupnya dunia akhirat semuanya. Itu saja oleh Rasulullah masih diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kurang takwa apa itu? Abu Bakar. Yang kata Nabi, bahkan keimanan Abu Bakar seandainya mau ditimbang dengan keimanan seluruh penduduk negeri, itu masih lebih berat keimanan Abu Bakar. Itu saja oleh Rasulullah tetap diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kurang Islam apa itu? Sahabat-sahabat besar itu saja oleh Rasulullah masih diingatkan terus-menerus. Apalagi kita hamba Allah yang hidup 15 abad setelah Nabi, yang keimanannya ya seperti ini, kadang naik, kadang turun. Tentunya kita adalah orang yang harus lebih sering untuk mendapatkan peringatan-peringatan seperti itu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita untuk bisa hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Ini menjadi satu penyeimbang dari sekian banyak aktivitas kita sehari-hari yang mungkin bisa membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai khilaf mana halal mana haram gitu. Tapi begitu kita kemudian diberi hidayah, diberi keringanan oleh Allah, datang ke tempat-tempat seperti ini, majelis-majelis seperti ini kayak jadi kontrol, kayak jadi rem, penyeimbang supaya kita ingat kembali kepada Allah. Kalau bapak-bapak enak itu setiap Jumat sekali paling tidak selalu diingatkan. Sehingga momentum Jumatan itu menjadi momentum bagi kita untuk terus menaikkan ketakwaan dari minggu ke minggu. Bapak, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, majelis seperti ini dikatakan oleh Nabi sebagai mirraudhatil jannah. Sebagian dari taman-taman surga itu kayak gini. Yaitu adanya majelis yang di dalamnya isinya adalah mengingat kebesaran Allah, bersolawat kepada baginda Nabi, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperjuangkan supaya kita ya meskipun kayak gini rupanya itu tetap pelan-pelan berikhtiar untuk menjadi wali Allah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan main. Hidayah yang tidak murah itu Bapak. Kita bisa melangkahkan kaki ke sini untuk bareng-bareng bertemu dengan saudara-saudara muslim yang lain, mengikuti pengajian. Jangan dikira ini hanya kita yang hadir Ibu Bapak. Di sela-sela ruang-ruang kosong kita ini ada makhluk-makhluk yang nggak tampak yang ikut hadir juga. Coba dicek kanan kirinya. Ada para malaikat yang ikut menghadiri majelis seperti ini, yang kedatangannya bukan untuk mencari ilmu. Malaikat kalau masalah ilmu kayak gini sudah katam gitu ya. Tapi hadir ke sini, menyengaja datang ke sini untuk melihat siapa saja yang datang, lalu akan didoakan oleh para malaikat siapa saja yang menghadiri majelis seperti ini. Jadi sekarang ini di kanan kiri kita, coba dicek katanya itu, malaikat-malaikat itu sedang sibuk mendoakan kita itu. Senang buat ini. Didoakan kok malaikat itu. Malaikat itu makhluk Allah yang bagaimana? Nggak ada dosa, betul ya? Nggak ada khilaf, nggak mungkin menjadi penghuni neraka. Pokoknya ini makhluk suci. Makhluk yang seperti itu yang sedang mendoakan kita yang di majelis ini.
supaya turun rahmat kepada kita. Maka udahlah, pokoknya yang namanya majelis pengajian seperti ini adalah majelis yang paling penuh rahmat itu. Majelis yang paling tenang ya di sini. Majelis yang membuat hati kita itu enak nyaman ya di sini. Di majelis-majelis taklim seperti ini. Karena apa? Ya malaikat langsung yang mendoakan. Jadi hawanya yang silir, mungkin malah bisa bikin ngantuk gitu ya. Itu bagian dari rahmat Allah. Di luar sana ada banyak orang yang untuk tidur saja harus beli obat. Ya udah, itu CTM, resort turun. Dan di sini kalau kita kepengen tidur datang saja Jumatan ya. Biasanya mudah itu tidur itu di Jumatan. Kenapa? Mudah-mudahan ya itu bagian dari suasana yang begitu tenangnya. Lalu kita berpikir positif saja. Udah datang ke masjid itu pasti kebaikan yang ada. Orang kita ngantuk itu tetap dapat pahala. Ya cuma nggak dapat ilmu gitu saja. Tapi pahala tetap dapat, rahmat tetap dapat. Jadi misalnya kita alasan nggak usah datang ngaji, mau ngaji kurang ngantuk. Itu yang bikin ngantuk itu doa dari malaikat lagi. Senang gitu. Jadi ada orang yang sulit itu lah datang saja ke pengajian gitu, datang ke Jumatan itu enak suasananya. Mungkin saking enaknya sebagian orang bisa ngantuk. Nggak apa-apa, itu tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling bagus ya ngaji nggak ngantuk ya. Dapat pahalanya juga dapat ilmunya. Jadi mirraudatul jannah. Ini kita sedang berada di sebagian taman surga. Jadi taman surga itu kira-kira seperti ini, suasananya tenang, enak, langsung padu, nggak ada yang kurang-kurang, nggak ada. Semuanya datang ketemu salaman, saling mendoakan, saling memberi senyum, saling berharap besok senantiasa ketemu jalan terbaik. Itu adalah mirraudatul jannah. Alhamdulillah Allah meringankan kita, Allah menjadikan kita sebagai bagian dari hamba-hambanya yang senang untuk ikut pengajian seperti ini. Apalagi tema kita pada kesempatan kali ini adalah kita kepingin berikhtiar untuk menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tema berat ya, karena ini sebetulnya kalau bahasa Indonesianya mungkin kayak nampak terdengar biasa ya, kekasih Allah. Ini di bahasa Arab itu menjadi waliullah, ngerti ya? Kita kan ngertinya wali itu gimana ya? Wali Songo, ya kan? Dengan kesaktiannya yang sampai ke kita. Zaman dulu memang kayaknya kalau mendakwahkan Islam nggak pakai cara-cara yang agak bernuansa mistis, mungkin dalam suasana Jawa waktu itu mungkin agak kurang ya. Sehingga dari generasi-generasi yang dikenalkan tentang wali itu adalah kesaktiannya, kesakralan yang apalah macam-macam gitu ya. Tapi sebetulnya seperti apa itu waliullah dan bagaimana kita berikhtiar untuk menjadi waliullah. Selamat datang para penerus generasi muslim di kampung kita. Mudah-mudahan makin waktu berjalan kita akan dihadirkan oleh Allah Taala generasi yang semakin kuat untuk menghadapi tantangan zaman yang juga memang semakin berat. Allahumma jalan kaki, mungkin ada yang naik motor segala macam, ini semua adalah kenikmatan Allah. Bahkan Allah pernah menjadikan man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Jadi jeneng kemawon ingkang seneng mindai pengaosan. Siapa saja yang melangkahkan kaki menuju forum-forum pengajian majelis taklim seperti ini, ngendikanipun Nabi sallallahu bihi tariqan min turukil jannah. Monggo Allah bakal gampangaken langkahnya menuju surga. Siapa saja yang memudahkan dirinya untuk hadir dalam majelis mencari ilmu seperti ini, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Bahkan tadi di sepanjang jalan, meskipun mungkin Bapak Ibu nggak sempat lihat, itu dikatakan Nabi, wa innal malaikata latadul ajtihataha ridon bil ilm. Tadi waktu kita keluar rumah sampai ke masjid itu, sepanjang jalan itu ada malaikat yang mengepak-ngepakkan sayapnya, tanda senang, tanda tresno, gembira. Ini ada hamba-hamba Allah yang mau menuju ke majelis seperti ini. Malaikat senang itu sampai mengepak-ngepakkan sayapnya, tanda mereka ridho senang dengan hadirnya kita di sini. Wa ilal alimah, dan kepada orang-orang yang berilmu, karena sudah berusaha untuk mencari ilmu seperti yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini, liyastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi, akan didoakan untuk diampuni dosanya oleh seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi. Tidak hanya malaikat, tidak hanya malaikat yang tadi sempat mengepak-ngepakkan sayapnya saat melihat kita datang ke sini. Seluruh penghuni langit, ada bintang, ada bulan, ada awan, apa saja yang ada di langit, dan seluruh penghuni bumi, ada cicak, ada kucing, ada tikus, semuanya itu bahkan mendoakan. Cowok juga mendoakan kita. Jadi makhluk yang ada di bumi semuanya mendoakan apa? Agar Allah mengampuni dosa kita. Bahkan yang mungkin tidak melihat langsung kita sedang berjalan di sini, yaitu walahiyatana fi jawfil ma, dan setiap apa yang hidup di air yang tidak sempat lihat kita, tapi tahu oleh Allah, diberitahu hamba-hamba siapa saja yang datang ke masjid seperti ini, mereka yang ada di air pun semuanya mengistighfarkan kita, beristighfar untuk kita, mendoakan atas ampunan atas dosa-dosa kita. Jadi lumayan ya kita ngaji datang sebentar saja begini, banyak yang mendoakan, malaikat mendoakan, apa yang ada di langit semuanya meminta kepada Allah agar tolong soleh kabeh, rompokkan dosa-dosanya, ampuni semua kesalahan. Kadang-kadang kita gadah salah mungkin nih. Rasul kata, betul apa? Dan al-insanu makhluk motor wanisya. Maka datang ke tempat-tempat seperti ini, tentu saja kita sendiri pasti sering istighfar, tetapi akan dibantu oleh seluruh penghuni langit, penghuni bumi yang ada di air juga, semua mendoakan kita untuk diampuni dosa. Wa inna fadlal alim 'alal 'abdi, dan keutamaan seorang ahli ilmu dibanding dengan ahli ibadah biasa yang mungkin tidak banyak ilmunya, dikatakan kafadlil qamar lailatal badri 'alal sa'il kawakib. Itu perbandingannya seperti cahaya bulan di bulan purnama dengan bintang yang kecil-kecil. Perbandingannya kira-kira seperti itu. Antara ahli ilmu, orang yang senang mengkaji ilmu, senang pengausan, dengan orang yang hanya beribadah atau orang tahu belum ngaji, itu kira-kira seperti itu. Bahwa mereka nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, di mana kita diberi kesenangan untuk hadir ke forum-forum seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita untuk menjadi sebagian dari hamba-hamba Allah yang dikasihi. Allahumma amin. Kalau biasanya kan para khotib, para pembicara itu menyapa kita dengan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa supaya kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan Nabi, sebetulnya ini firman Allah ya, meskipun diucapkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis beliau saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ketika diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini adalah firman Allah tapi tidak
taruh di dalam Al-Quran sehingga kita mengelompokkannya sebagai hadis qudsi. Hadis yang sebetulnya Rasulullah hanya menyampaikan firman Allah. Tapi firman Allah ini tidak ditaruh menjadi bagian dalam Al-Quran, maka dikenal sebagai hadis qudsi. Apa kata Allah? Ini terkait dengan kekasih Allah itu. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ini pertama ada seperti ancaman. Sesungguhnya Allah berfirman, siapa saja yang memusuhi waliku, siapa saja yang memusuhi kekasihku, faqad adantuhu bil harbi. Maka kata Allah, aku umumkan perang kepada orang itu. Jadi siapa saja yang berusaha memusuhi kekasih-kekasihnya Allah, maka Allah mengumumkan perang kepada orang itu. Ciri wali memang biasanya orang yang banyak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ada orang yang mencoba untuk memusuhi wali Allah, kekasihnya Allah, maka Allah sendiri yang akan menghadapi. Jadi dalam fragmen kehidupan kita hari-hari sekarang, kita langsung melihatnya di depan kita bagaimana komplotan yang secara nyata-nyata memusuhi ulama itu ya hari-hari ini kita lihat persidangan sekarang. Langsung Allah sendiri yang membuat kocar-kacir kehidupan, bahkan bukan hanya kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya seluruhnya berantakan. Allah sendiri yang mengatur. Karena memang yang namanya juga wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sendiri yang akan melindungi. Lalu seperti apa itu wali Allah? Mungkinkah kita yang begini-begini saja, jauh dari masa kenabian, bukan keturunan kiai, pokoknya orang biasa begitu, apakah mungkin bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ngendikanipun Allah wonten surat Yunus ayat 62 ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu, wali Allah itu sama sekali dalam dirinya tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Ada buku namanya La Tahzan. Jadi ciri wali adalah orang yang ketika hidupnya itu sudah sebegitu dekatnya kepada Allah Ta'ala, sehingga dia tidak pernah ada kekhawatiran dengan manusia, tidak ada ketakutan dengan masa depan, karena segala sesuatunya sudah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sebegitu dekatnya kepada Allah sehingga semua urusan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini menjadi orang yang sangat merdeka. Tidak ada lagi rasa rasa kekhawatiran tentang apa-apa, karena semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau ada yang baik, diberikan kebaikan, dia diberi kenikmatan, dia akan bersyukur. Kalau diberi ujian oleh Allah, dia nanti akan bersabar. Begitu saja. Karena dia tahu persis segala sesuatu yang diberikan kepadanya itu baik. Kalau diberi kenikmatannya disyukuri, kalau diberi sedikit ujian kesusahan, dia bersabar. Kenapa sedikit? Ya pastilah sebetulnya dalam keadaan sesempit apapun, sebetulnya nikmat Allah jauh lebih besar daripada ujiannya. Ini pernah dipikir-pikir, bahkan sampai misalnya kita diuji nih, orang paling dekat kita meninggal misalnya, kita mungkin pernah ditinggal oleh ibu kita, pernah ditinggal oleh bapak kita mungkin begitu sedihnya, tapi di hadapan Allah itu nggak ada apa-apanya.
dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak. Buktinya Bapak Ibu, kalau kita sholat jenazah, begitu takbir yang kita baca apa Bapak Ibu? Ini kita sedang ketemu di depan kita ada jenazah nih. Di depan kita ada mayit, mungkin itu orang yang paling kita cintai, mungkin itu ibu kita, mungkin itu bapak kita, mungkin itu anak kita. Tapi begitu takbir kita mengucapnya apa? Alhamdulillah. Pernah dipikir-pikir enggak? Aneh enggak itu? Mungkin kita itu sedang di puncak kesedihan, kok malah disuruh mengucap Alhamdulillah nih Fatihah. Ini ajaran apa gitu ya? Kita diingatkan oleh Allah, hei bro, ya, kira-kira meskipun kamu sedang begitu sedihnya, betul kamu sudah ditinggal orang yang paling kamu cintai, tetapi lihat kanan kiri atas bawah, sesungguhnya nikmat Allah jauh lebih banyak. Kamu masih bisa nafas gratis, kamu masih bisa makan, kamu masih bisa nyandang, masih bisa punya rumah segala macam. Apa? Kenikmatan mana yang mau kamu dustakan kira-kira begitu? Nah, para wali itu ya seperti itu, orang yang segalanya itu sudah diserahkan saja kepada Allah. Dapat nikmat, pasti dia menjadi orang yang paling bersyukur ketika diberi ujian. Misalnya Nabi Ayub ya, beliau itu nabi. Seandainya beliau berdoa, meminta kepada Allah diberi kesembuhan, pasti bisa. Sampai istrinya kan yang menyerang begitu. Pak mbok yo ndonga karo Gusti Allah jenengan nabi. Minta karo Gusti Allah ben diparingi napa? Sehat. Nabi Ayub mboten kersa nih. Enggak mau itu. Ya, kalau kita ya nggak usah begitu seperti Nabi Ayub, kalau kita sedang sakit kita minta doa kepada Allah disembuhkan ya. Tapi Nabi Ayub sampai pada level itu Bang waliullah itu. Sampai pada level apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik sehingga dia tidak perlu meminta doa untuk disembuhkan. Ini bukan untuk kita contoh, tetapi untuk menunjukkan betapa memang pada level seperti itu, kekasih-kekasih Allah itu, apapun yang diberikan oleh Allah itu nikmat. Gitu. Nah, kita mungkin belum selevel itu. Ya, kita ya kalau sedang sakit ya, mari kita minta doa kepada Allah supaya apa? Diberi kesembuhan. Bukan dulu minta doa kepada orang lain, sama mungkin harus apalah. Yang mungkin dulu kalau sedang sehat nggak banyak doa, jadi banyak doa ya nggak apa-apa, karena itu usahanya. Tetapi memang ada yang seperti. Kenapa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Pokoknya apapun yang Allah berikan kepada dia udahlah diterima. Hidup jadi enak. Hidup menjadi pada puncak kenikmatan. Karena sebetulnya yang membuat hidup kita enggak nikmat ya kita sendiri kadang. Saat kita mungkin sedang berjuang oleh Allah diberi rezeki sekian gitu, harus ini gitu. Terus kita bekerja keras lagi, oleh Allah ditambah. Ketika ditambah ya kita juga merasa apa? Gak tahu kudu ditambah meneh gitu loh. Enggak pernah merasa puas. Enggak pernah merasa puas. Tetapi kalau kita sudah berada pada level apapun yang diberi oleh Allah itu diterima apa adanya, ya sudah. Itulah puncak kenikmatannya. Cirinya lagi apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah itu adalah orang-orang yang paling beriman kepada Allah, orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi wali itu ya cirinya mudah sebenarnya, yaitu orang yang iman, orang yang takwa ya wali gitu. Ikhtiar kita bagaimana untuk menjadi wali ya harus terus meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah, bahwa segala apa yang terjadi di semesta raya kita itu adalah ketentuan dari Allah Ta'ala. Kita hanya bisa berikhtiar, berdoa semampu kita, mastata'tum, selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang lain, Ibu Bapak, kalau orang sudah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu lalu dia kayak jadi setrum ya, nyetrum untuk membangkitkan kebaikan bagi orang lain. Dia orang yang penuh inspirasi bagi orang lain. Dikatakan oleh Nabi, auliyaullah alladzina idza dzukirallah.
Jadi wali Allah itu, kalau kita melihat wajahnya saja, itu sudah membuat kita bersemangat untuk beramal soleh. Jadi misalnya kita sowan ke guru-guru kita yang soleh itu ya, yang itu kekasihnya Allah Ta'ala, kita mungkin nggak mendengar nasihat beliau, kita mungkin nggak perlu mendengarkan petuah beliau, cukup melihat wajahnya saja itu sudah membuat kita semangat untuk beribadah, untuk beramal soleh. Jadi waliullah itu adalah orang yang kebaikannya itu bisa nyetrum ke orang lain, sehingga orang lain juga punya semangat untuk berbuat baik gitu kira-kira. Kita saya kira punyalah ya guru-guru kita yang cukup, kita nggak perlu datang sini minta nasihat, minta ceramahnya, enggak, cukup melihat orangnya saja, cukup melihat wajahnya saja. Dikatakan auliyaullahi Allah, kita melihat wajahnya itu sudah membuat kita bersemangat untuk berbuat baik, bersemangat untuk beramal. Kira-kira seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu jangan pernah kita musuhi. Meskipun kita mangkal, jangan pernah memusuhi kekasihnya Allah Subhanahu. Karena tadi dikatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa saja yang memusuhi waliku, maka Allah sendiri yang akan memerangi, yang akan menghadapinya. Allah dia akan mengaturnya. Maka mungkin kalau kita misalnya belakangan kok uripe rada ruwet gitu ya, mungkin rada akeh masalah ngoten niku, dicoba diingat-ingat, jangan-jangan kita sedang ada permusuhan atau sedang memusuhi orang-orang soleh, orang-orang yang baik sebetulnya, tapi mungkin karena ya namanya manusia sedikit sekali-kali mungkin kita mungkin manggel, mungkin kita merasa nggak enak dan segala macam, lalu membuat hidup kita jadi rumit, itu juga bisa saja gitu. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama, maka Allah sendiri akan memperbaiki kehidupan kita, insyaallah. Jadi pesannya ya berarti, kalaulah kita mungkin belum sampai pada posisi betul-betul menjadi waliullah, ya setidaknya kita jangan pernah memusuhi kekasih-kekasih. Meskipun mungkin kita ada hal-hal yang tidak kita sukai, tetap saja kita harus menghindari dari memusuhi orang-orang baik, orang-orang soleh. Nah, seperti apa sih karakter berikutnya? Ini lanjutan dari hadis qudsi tadi. Tadi hadis qudsi yang pertama kan menyampaikan bahwa man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi waliku, maka Allah sendiri yang akan perang kepadanya. Seperti apa wali itu? Dikatakan dalam kalimat berikutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alaih. Yang pertama ini yang jadi dasar dulu ini, sebelum nanti ada pilar-pilarnya, tiang-tiangnya. Maka pondasinya apa? Pondasi untuk kita pelan-pelan ya bergerak melangkah untuk menjadi kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala adalah kita berusaha taqarraba ilayya, kita mencoba untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mimma tarattuhu alaih, dengan amal-amal wajib, dengan amal-amal wajib. Kalau kalimat lengkapnya, wa ma taqarraba ilayya, tidaklah hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alaih, dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan ia melakukan hal yang aku wajibkan terhadapnya. Jadi kekasih Allah itu pasti melaksanakan yang wajib. Jadi bertentangan gitu cerita-cerita yang sampai kepada kita Sunan Kalijaga itu kegiatan sehari-hari jaga kali gitu ya, sampai kulitnya lumutan, tubuhnya lumutan, terus nggak pernah wudu, nggak pernah sholat. Itu pasti nggak seperti itu. Itu cerita-cerita yang nggak tahu siapa yang buat.
Nggak akan mungkin ada wali yang nggak sholat gitu ya. Nggak mungkin ada wali yang nggak menegakkan kewajiban. Wali kok kegiatannya apa? Bertapa di pinggir sungai sampai nggak tahu sampai berapa lama. Di film itu kan ya dulu waktu kita kecil nonton sampai kulitnya lumutan gitu. Wali kok nggak pernah wudhu, wali kok nggak pernah sholat, nggak mungkin. Jadi langkah-langkah, step-step kita menjadi wali, maka pertama bereskan dulu ibadah wajibnya. Karena cara para wali untuk mendekat kepada Allah adalah dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan sesuatu yang dicintai oleh Allah adalah yang pertama adalah semua yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Apa itu yang wajib? Ya sholat. Pertama ya sholat yang 5 waktu itu. Jadi nggak mungkin kita bercita-cita jadi wali kalau kok sholatnya masih nggak jelas. Harus tertib dulu yang wajib-wajibnya, ini sebagai fondasinya itu diberesi dulu. Jadi wali pasti subuhan. Ada orang kok ngaku wali tapi jalan terus kemana-mana gitu ya, apa nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat, itu bagaimana cerita? Ya wali itu pasti kalau dicari tetangganya paling gampang waktu subuh di masjid, itu pasti wali. Bukan dicarinya di jalan. Ada yang ngaku-ngaku sudah jalan kemana-mana, kekasihnya Allah gitu ya. Cara mencari wali yang paling benar ya di masjid. Pertama di 5 waktu itu ada apa enggak? Enggak ada kok ngaku wali ya. Ada. Karena yang pertama fondasinya adalah mereka yang menyenangi Allah, mencintai Allah, ekspresinya dengan cara melaksanakan yang wajib-wajib. Jadi begitu ada azan sholat ya segera. Kalau waliullah itu ketika mendengar azan ya kan seperti sedang diundang oleh orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia kagumi gitu, yang paling dihormati gitu ya. Ya pasti dia akan bergegas. Konon para sahabat begitu mendengar azan itu yang tadinya sedang bincang-bincang dengan sahabat yang lain, mungkin sudah ngobrol, jualan, bisnis apa itu ya, begitu ada azan itu kayak jadi orang yang nggak saling kenal, dia langsung kayak seset gitu, langsung pada pergi sendiri ke masjid, kayak nggak saling mengenal, seolah-olah nggak saling mengenal, saking kepengen menyegerakan kemana? Ke masjid. Ya, kita mungkin nggak seperti itu, tapi ya prinsipnya berikhtiar untuk menunaikan yang wajib. Azan zuhur, pas sedang di perjalanan, jam kegiatan di tempat pekerjaan, cari musola terdekat, cari masjid terdekat untuk sholat. Jangan senang mengakhir-akhirkan waktu, kira-kira begitu. Bersegera. Yang wajib lainnya ya seperti biasanya itu ada zakat, ada puasa, haji bagi yang mampu dan lain-lain. Yang wajib-wajib harus dibereskan dulu karena ini adalah bentuk kecintaan yang paling asli adalah ketika kita menunaikan yang wajib. Nah, setelah itu, Ibu Bapak, tidak hanya itu. Para wali dikatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Maka para kekasih-kekasihku menambahkan ekspresi cintanya dia kepadaku, yaitu dengan menambahkan dengan ibadah nawafil. Ya, ibadah apa? Sunnah, ibadah tambahan. Hatta uhibbah, sampai kemudian aku pasti akan mencintainya. Nah ini, jadi nggak mungkin kalau kita mencintai Allah lalu bertepuk sebelah tangan itu. Kalau manusia mencintai manusia kadang senang sama si A gitu ya, tapi si A nggak senang sama kita itu bisa. Tapi kalau sama Allah, asal kita sudah cinta kepada Allah, pasti Allah akan membalas cintanya kepada kita. Dikatakan dalam hadis lain, kalau kita mendekati Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekati kita dengan cara berlarian. Jadi Allah lebih bergegas dalam mencintai kita ketimbang kita. Jadi luar biasa. Jadi intinya
Langkah berikutnya Ibu Bapak, kalau kita kepingin menjadi wali Allah, setelah tadi pondasinya pun diberesi, yang wajib-wajib mesti kita istiqomah. Lalu ditambah yang kedua adalah menambahkan dengan ibadah nawafil, ibadah nafilah. Ada banyak ibadah nafilah yang saking banyaknya mungkin kita nggak bisa untuk melakukan semuanya. Nggak apa-apa. Kita pilih mungkin ya, kita pilih dulu yang mudah-mudah dulu. Ibadah sunnah yang mudah itu apa? Kita pilih. Misalnya yang paling dekat-dekat dengan ibadah wajib adalah misalnya sholat rawatib misalnya. Itu kan sholat yang ibadah sunnah yang dekat dengan ibadah wajib. Yang kalau kita sudah sholat maghrib misalnya gitu kan, ngapain langsung pulang? Nambahlah 2 rakaat. Itu adalah salah satu contoh ibadah sunnah yang mungkin ya kita istiqomah mungkin kita belum bisa yang sholat sunnah malam, mungkin kita belum bisa istiqomah sholat duha begitu, nggak apa-apa, kita memulainya dari yang mudah-mudah dulu ya, yaitu sholat rawatib. Dan sebenarnya sholat rawatib bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di rumah. Rasulullah itu sering itu sholat sunnah itu di rumah. Karena memang cara kita untuk menghiasi rumah itu, membuat rumah kita bercahaya, di samping dengan membaca Quran, itu adalah dengan sholat sunnah. Jangan sholat wajib, sholat itu di masjid. Sholat masjid itu di masjid, tapi sholat sunnah itu disemarakkan di rumah. Itu nggak apa-apa. Jadi Rasul sering juga membiasakan untuk sholat, mungkin setelah habis sholat maghrib, tidak melaksanakan sholat rawatibnya di masjid, di rumah boleh. Ini tapi bagi orang yang istiqomah. Tapi kadang kalau ukuran kita itu nggak istiqomah, kenapa? Kalah kali TV, ya. Kalah sama bola, kalah sama berita, macam-macam lah, kalah sama HP gitu ya. Yang masih kapasitas keimanannya seperti kita ya adalah sholat rawatibnya di mana? Di masjid saja. Tuh, itu kalau mau nanti naik bus bahak itu jadi nek jarang-jarang sholat rawatib, mungkin banyak ya yang suka dengerin ceramahnya Gus Bahak ya. Itu beliau memang tidak terlalu senang sholat rawatib katanya. Dan kata nek sholat rawatib itu sunnah gitu ya. Tapi ingat bahwa Gus Bahak itu mungkin nggak sholat rawatib, tapi hari-harinya isinya menghafal Quran, beliau hafid Quran. Hari-harinya itu membaca kitab, membaca hadis. Jadi beda dengan kita. Waktu kita apa di rumah? Ngapalin Quran. Kita nonton TV. Jadi jangan ditelan mentah-mentah itu. Gus Bahak saja nggak tahu sholat rawatib. Padahal dia ulama. Padahal dia mungkin dah waliullah juga. Ini orang sholat rawatib barang. Lah beliau nggak sholat rawatib, tapi ibadah sunnahnya itu jauh lebih banyak daripada kita. Waktunya dipakai untuk menghafal Quran itu 24 jam lebih banyak. Lah kita itu dipakai untuk apa? Sehingga jangan suka banding-bandingin yang seperti itu. Tapi bahwa itu sunnah betul, tapi kalau memang kita nggak ada nggak ada halangan, nggak ada uzur, monggo sholat wajib tambah dengan sholat sunnah. Sopo ngerti itu merupakan jalan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita nggak puasa Senin Kemis, mungkin kita nggak ahli qiyamul lail, mungkin kita nggak ahli apa yang lain, tapi mungkin saja Allah akan mencintai kita gara-gara berdiam maghrib 2 rakaat tapi istiqomah dikerjakan. Siapa? Nggak ada yang tahu. Karena para sahabat masing-masing punya keistimewaan sendiri. Ada yang nggak senang puasa, ada yang nggak senang baca Quran, tapi ternyata sandalnya sudah terdengar di surga. Langkah kakinya, krek-kreknya sudah terdengar. Kok yang surga itu? Sampai Nabi, apa ya? Dengan kok bisa sudah seperti itu, ya? Sudah dijanjikan oleh Allah masuk surga. Padahal kita ya biasa-biasa lagi gitu ya. Puasa jarang, puasa sunnah jarang. Ternyata sahabat ini adalah ahli menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Main begitu batal langsung wudhu. Batal wudhu.
nggak ngelakoni yang lain. Jadi ya mungkin kita ada istilah spesialis gitu ya, spesialis ibadah sunnah apa, mungkin sesuatu yang nanti ketika kita ketemu Gusti Allah itu sakit dipun banggakan di hadapan Allah. Apa yang kita istiqomah, meskipun barangnya kecil tapi kita istiqomah melakukannya terus menerus, sehingga itu kita dikenal oleh ahli langit, oleh penduduk langit. Oh, itu dulu senengannya sholat pada maghrib itu terus dikenal oleh malaikat, dikenal oleh penduduk langit, maka itu akan menjadi mungkin apa, wasilah kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu, menjadi jalan bagi kita untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo dipun pilih dari sekian banyak amalan-amalan sunnah, kita pilih yang mudah-mudah dulu, yang sholat rakaat, 2 rakaat belum, sudah sholat wajib. Mungkin lama-lama seiring dengan, karena semakin kita mendekat Allah, Allah juga akan memberi kenikmatan tambahan. Lalu apa? Kita menjadi makin ringan, ditambah keringanannya. Lalu yang dulu merasa berat bangun malam jadi lebih ringan. Itu dari Allah ya. Kita bisa bangun malam itu bukan karena kita hebat gitu enggak. Kita bisa bangun malam bukan karena kita punya HP yang dipasang alarm, itu enggak. Kita bisa bangun malam karena tidurnya gasek, karena kegiatannya, pekerjaannya enak, itu enggak. Ada banyak orang yang dikasih oleh pekerjaan yang mudah, yang ringan. Leturu ya iso gasek, tapi nek malam-malam yang nggak bisa bangun itu banyak. Ada orang yang pekerjaannya berat, keras, butuh tenaga banyak, tapi oleh Allah diberi keringanan kalau malam bangun, ya banyak. Karena kita bisa bangun malam itu bukan karena kita yang hebat, karena kita minta kepada Allah dan Allah memberi keringanan. Ada juga orang yang sudah masang alarm itu jam 3:30 gitu, bikin yang paling kenceng gitu ya, HP ini dipasang. Begitu bunyi ya, setengah apa? Pakai itu, udah tadi kata. Ya karena oleh Allah belum diberi kenikmatan, dia belum bisa merasakan nikmatnya bangun malam, misalnya seperti itu. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Belum bisa bangun malam nggak apa-apa, mungkin bisa bangun subuh sampai subuh bangun, nanti lama-lama mungkin Allah akan membuka jalan kita untuk bangun lebih awal lagi sedikit, sehingga bisa witir, barang-barang rakaat, misalnya seperti itu. Lakukan. Baca Quran, ada orang yang bisa baca Quran khatam sebulan sekali. Berarti 1 hari 1 juz. Ikut guru kodok misalnya. Ada yang ampuh seperti itu. Malah lebih ampuh lagi, bisa sehari bisa khatam 2 juz, sehingga sebulan bisa khatam 2 kali. Apalagi Ramadan, saya punya teman kalau Ramadan itu khatam mungkin 20 kali ada. Macam-macam. Tiap orang punya kekuasaannya sendiri-sendiri. Kita lihat kesenangan. Yang penting kita menikmati. Kita bisa menikmati baca Quran itu sehari berapa lembar, silakan. Ada yang mampunya, di kampus kami ada level-levelnya, ada dosen-dosen yang ikut gabung di yang gerakan WNI mengaji yang 1 hari 1 juz, yang muda-muda gitu. Ada yang sanggupnya setengah minggu, 3 hari, ada grupnya sendiri, ada yang seminggu, ada. Monggo semampunya kita. Tapi yang penting sebisa mungkin setiap hari kita baca Al-Quran. Berapa halaman sudah? Nah, mungkin ada orang yang akan menjadi wali, menjadi kekasihnya Allah karena apa? Senang baca Quran. Apa saja dipilih? Kita sunnah tadi, sholat juga, mungkin ditambah baca Quran. Sedekah, ada yang senangnya sedekah. Ada yang memang orang itu pokoknya setiap Jumat harus keluar sedekah, diberikan ke lembaga zakat. Saya punya teman yang dari mulai kita bilang kere gitu ya, dari pokoknya dia pekerjaannya itu masih serabutan, berapapun pendapatan dia minggu itu di hari Jumat dia ambil 2,5%-nya ditaruh ke sekolahan ya, sekolah yang ada yang mondok, sekolah tapi ya seperti sini MPS gitu ya. Berapapun pokoknya itu ditaruh di situ. Ya kadang ya mungkin 5.000, mungkin 10.000, ditaruh aja.
mungkin saya mampu ya kursus motor di store sebulan sekali juga. Dia punya komitmen tiap hari Jumat. Itu dia nikah sekitar tahun 2007. Biasanya orang kalau ngomong kita nikah dari nol gitu ya, nggak punya apa-apa gitu ya. Dia bukan dari nol, dari minus karena apa utang. Dari perjalanan dia kuliahnya aja nggak lulus, hanya D3 elektro nggak lulus karena memang nggak mampu orang tuanya. Saya pernah main ke rumahnya itu di gubuk di pinggir kalen gitu lah. Sampai untuk biaya kuliahnya nggak lulus. Begitu nikah kalau utang-utang itu kerjaannya nggak jelas, tapi pokoknya berapapun pendapatannya tiap hari Jumat dia kasih. Dulu mulai dari bikin cetak-cetak gitu, kalau ada orang yang uang pengantinan atau apa dia bikinkan desain gitu untuk bikin undangan gitu, sedikit pendapatannya kok. Sampai akhirnya dia ketemu dengan orang distributor susu kambing, lalu dia ikut jadi pemasar susu kambing dan seterusnya. Sampai sekarang beliau sudah menjadi juragan susu kambing, punya pabrik susu kambing. Ramadan ini beliau mengumrohkan 30 saya agak lupa itu 30 atau 50 orang, saya agak lupa. Mengumrohkan 30, gampangnya 30 aja ya, karena 30 tapi seingat saya sih 50 teman-temannya yang sampai sekarang belum bisa umroh. Dicari yang ustaz-ustaz yang sudah pengen umroh tapi orang kelakon, dicari itu. Bisa mengumrohkan 50 orang, apalagi itu di bulan Ramadan, umrohnya itu bulan Ramadan. Dan gak hanya 10 hari, tapi sebulan suntuk. Catatannya yang 50 orang yang mau diumrohkan ini harus senang baca Quran saja. Itu nek dihitung pinten. Gampangannya nek sing umroh 10 dina wae tekan iki pun sekitar 30 juta ya. Katakan 30 juta saja. Nek pengen 50 pinten. Wong nyahnya itu mulai dari yang seperti itu, Bang. Jadi pokoknya setiap hari Jumat berapapun pendapatannya dia infakkan terus sampai dari tadi ceritanya dari jadi tukang jual susu kambing gitu ya. Terus lama-lama pangkatnya naik gitu, apa istilahnya distributor terus naik gitu lah, naik karena itu. Terus sampai pada titik tertentu dia punya pasar, sudah punya konsumen. Terus ngontak konco-konconya yang jadi PNS di jalur tangan cukup mesin gitu. Awal-awal bikin mesin ya pokoknya ya namanya memulai usaha macam-macam lah, naik turun seperti itu sampai akhirnya alhamdulillah sukses sekarang itu. Pokoknya kalau kita mungkin rekening itu sebulan sepisan gitu, karena gaji dia itu per detik itu uangnya itu bergerak rekeningnya karena jualannya online kan gitu ya. Jualannya online. Jadi pabrik susu kambing dan ditambah usaha-usaha lain. Itu luar biasa. Jadi kesenangan dia adalah dua. Ibadah yang menurut saya kekhasan dari beliau ini dua, yaitu senang infak. Nek dulu Jumat 2,5% dari pendapatannya minggu itu diinfakkan plus maca Quran luar biasa. Saya pernah umroh bareng sama beliau. Ya, umroh pertama kami itu tahun 2013 sama dia itu. Itu kita kejar itu nggak bisa. Kita mungkin sehari kan seukuran atau sehari 1 juz sudah bagus itu dia bisa 3 juz, bisa 5 juz. Jadi matanya itu kuat sekali untuk baca Quran. Duduknya itu kuat sekali untuk duduk 1 juz. Dia 1 juz terus mungkin sholat sunat gitu kalau di masjid kan pas umrah itu. Seperti itu. 2015 beliau sudah haji yang itu yang mendaftar berangkat sekarang itu yang 300-an juta. Ya diberi kemudahan oleh Allah ya. Dari orang yang tadi saya ceritakan ke rumahnya orang tuanya itu bubuk pinggir kali. Bapaknya tukang beca, ibunya beca seragam. Allah memudahkan. Ya kita tidak ingin beribadah untuk yang seperti itu, tapi paling tidak ya memang kalau orang sudah menjadi kekasihnya Allah Ta'ala, maka kata Allah dalam hadis qudsi tadi itu apa? Fa'idha ahbabtuhu, maka kalau orang itu
sudah kami cintai, kalau ada orang yang sudah saya cintai, kalau ada orang yang menjadi kekasihku, kata Allah, fa idza ahabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi penglihatannya saat dia melihat, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, saya akan menjadi telinganya saat dia mendengar, wa yadahu allati yabtishu biha, dan akan menjadi tangannya saat dia berkegiatan, wa rijluhu allati yamshu biha, jika dia meminta kepadaku akan aku berikan kepadanya. Apalagi tadi? Wa la yasta'adani li'u'idanna, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, maka pasti akan aku lindungi. Ya sudah, kalau orang sudah menjadi kekasihnya Allah, maka Allah akan menjadi mata saat dia melihat. Allah akan menjadi telinga saat dia mendengar. Allah akan menjadi tangan saat dia melakukan sesuatu. Artinya seluruh gerak-gerik kehidupannya itu sudah dalam kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin pada level tertentu wali itu seperti mungkin beberapa orang itu perasaannya, feelingnya lebih kuat, basirohnya lebih kuat. Jadi kalau para wali seperti ini yang sudah pada level seperti itu, bisa mungkin kadang oleh Allah Ta'ala diberi basiroh, ya, kemampuan melihat sesuatu yang oleh orang kebanyakan nggak bisa melihat. Tapi ini bukan kemampuan yang sifatnya permanen. Hanya pada saat tertentu Allah memberikan kemampuan itu. Misalnya suatu ketika Umar bin Khattab sedang berkhutbah di Madinah posisinya. Saat yang sama beliau sedang memutus pasukannya perang. Nampak pasukannya itu dari Madinah itu tampak oleh Umar. Tampak pasukannya kayak kocar kacir, kayak salah strategi gitu. Maka Umar itu menyampaikan instruksinya itu dari masjid, dari Nabawi. Padahal prajuritnya itu di negeri lain. Dan instruksinya didengar oleh pasukan yang di sana. Memang ya karomah seperti itu bisa saja diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasihnya. Ya paling tidak memang oleh Allah kepada para waliullah, pada kekasihnya Allah itu akan diberi kemudahan gitu. Feelingnya kuat, perasaannya kuat, basirohnya kuat, kegiatannya diberi kemudahan. Dia kan sangat populer dulu kita sering baca, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang tahu Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan keluar gitu. Allah yang kasih. Bandingkan ya Bapak Ibu ya, kalau kita perasaannya sedang enak, kita sedang menjadi orang yang dekat dengan Allah, itu kadang memang dimudahkan oleh Allah. Misalnya kalau kita sedang di kota gitu ya, ketemu perempatan, jalan ketemu nih lampu hijau gitu. Tapi kalau kita sedang nggak kacau, sedang itu lampu abang terus ketemu nih. Ya, ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Luar biasa. Jadi kalau kita melihat, kalau kita mendengar, kalau kita melakukan sesuatu, semuanya itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan, kalau orang ini meminta kepadaku, kalau kekasihku meminta kepadaku, sungguh aku akan memberikannya. Dan kalau kekasihku ini meminta perlindungan kepadaku, maka pasti akan aku lindungi. Hadis itu ditutup dengan kabar gembira seperti itu. Maka mari Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semampu kita, mastata'tum, kita melakukan perjuangan, kita melakukan ikhtiar, melakukan usaha-usaha jiddiyah dengan bersungguh-sungguh untuk yang pertama tadi melaksanakan seluruh apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai syarat pertama,
wujud cinta kita kepada Allah. Lalu yang kedua adalah kita tambahkan lagi amal-amal wajib kita yang sudah bagus itu ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Terus kita lakukan. Sambil terus kita belajar untuk menaikkan level keikhlasannya kepada Allah. Sambil terus kita belajar agar ibadahnya semakin sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Dua itu dikerjakan pelan-pelan, maka mudah-mudahan lama-lama kita akan menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak harus yang kita pikirkan wali-wali itu yang tadi punya kesaktian ini, kesaktian itu. Enggak. Pokoknya yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita tambahkan, maka insya Allah saat itu oleh Allah kita akan dimudahkan. Karena setiap kali kita melihat, Allah akan membantu cara kita melihat. Jadi kalau kita mungkin sedang memperkirakan apa yang akan terjadi nanti, kalau kita bisnis misalnya gitu ya, mungkin perhitungan bisnisnya jadi lebih akurat, misalnya seperti itu. Kalau kita adalah seorang yang sedang bekerja yang belum jelas misalnya ke depan ini kira-kira untung ruginya seperti apa, mungkin oleh Allah akan diberi feeling, akan diberi perasaan, akan diberi basyirah yang paling kuat, yang paling menguntungkan yang mana. Tidak apa-apa. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kepintaran kita. Kalau rezeki itu hanya tergantung pada kepintaran, mestinya itu yang sarjana-sarjana, yang apa dokter-dokter itu yang pintar-pintar, yang kaya-kaya. Kemudian lagi teman saya itu nggak lulus D3, nggak lulus D3, apalagi sarjana, apalagi sampai S3. D3 saja nggak lulus, tetapi uangnya miliaran. Jadi savingnya itu sudah ordernya M. Dia dari satu kaki saja itu per bulan ratusan juta. Jadi dia punya banyak kaki. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya, sekarang banyak anak-anak muda kalau di Jogja itu yang berasal dari masjid, aktivis-aktivis masjid, tekun ibadah, usahanya bagus, bisnisnya bagus. Jadi banyak pengusaha-pengusaha muda Muslim gitu yang dia punya kepedulian yang luar biasa dengan dakwah Islam, dengan zakat dan lain-lain, melebihi mungkin dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Ini patut kita syukuri. Saya kira di kampung kita juga seperti itu, semakin bertumbuhlah kesadaran kita untuk melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, maka mudah-mudahan kita semua akan matanya itu diwakili oleh Allah, penglihatannya diwakili oleh Allah, pendengarannya diwakili oleh Allah, tangannya diwakili oleh Allah, dan saat itu ketika kita meminta kepada Allah kita akan dikasih. Dan saat kita meminta perlindungan kepada Allah, juga Allah akan memberikan perlindungan. Sudah tenang, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini bermanfaat. Utamanya bagi kami pribadi. Kalau ini kok bermanfaat bagi ibu bapak sekalian, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya menjadi barokah. Pelan-pelan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah belum betul-betul menjadi wali Allah, kita adalah orang-orang yang sedang berikhtiar untuk terus menjadi tercinta-tercintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera Allah pasti akan membalas cintanya kepada kita. Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa. Kemudian doaan, mari kita akhiri Bapak Ibu pengajian kita pada sore hari ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.